pengusaha air mineral hidrogen. Yap. Yang bekerja sama dengan Rusia. Kalau saya lihat Lombok itu punya potensi yang luar biasa karena dari segi tata ruang masih bisa diatur. Apa yang menjadi idenya Pak Made sebagai senior juga di bidang usaha, beliau sangat luar biasa, salah satu idola saya lah sebagai pengusaha muda. Punya kita, produk kita ini H2O H2. Jadi ada tambahan H2. Saya mau berbisnis tapi harus komitmen. Saya akan memberikan yang terbaik ke perusahaan, tapi perusahaan juga harus ada feedback juga. Nah, tamatan SMA, tapi saya sempat college di Singapura. Selamat siang. Wah, deru lomba menghiasi bumi, terlihat hamparan biru menggeliat-geliat di jauh di sana. Aku kedatangan seorang pengusaha. Siap. Namanya siapa? Nama saya Bagus Esa, Pak. Namanya Bagus. Dia seorang pengusaha air mineral hidrogen. Yap. Yang bekerja sama dengan Rusia. Benar. Nah, ini apa merek air mineralnya ini? Jadi nama merek minumannya itu Okeara, Pak. Jadi kita pakai teknologi, sebenarnya ini teknologinya dari Jepang pertama kali menemukan. Oh, dari Jepang. Tapi kita pakai teknisi, kita lebih membuat kualitas lebih baik dengan mengambil beberapa teknisi dari Eropa Timur, terutama di Rusia. Nah, jadi kita udah buat biar produknya lebih baik lagi. Ya, inilah satu produk yang kita tunggu-tunggu karena ini bisa kerjasama dengan hotel milik kita ya. Siap. Nanti walaupun mahal tapi dia sangat sehat. Sangat sehat. Karena kita udah ada. Ya. Mulai kapan produksi ini? Kita sudah produksi dari 3 tahun lalu, Pak. 2022. Nah, ini berbicara mengenai air, Ya. kita cocok sekali berdiskusi masalah air karena kita lagi di atas air. Iya. Pas di atas laut. Di atas Air laut. ya. Itulah maknanya kita hari ini menuju ke Lombok. Siap. Salah satu wisata prioritas Indonesia. Benar. Yang kita akan ikut berpartisipasi untuk membangunnya. Ya. Bagaimana tanggapan Anda mengenai Pulau Lombok? Apakah air ini akan Ya, tentu juga ke saja. Lombok? Kalau saya lihat Lombok itu punya potensi yang luar biasa karena dari segi tata ruang masih bisa diatur. Kita lihatlah beberapa tempat di Bali contohnya kan itu udah tata ruangnya udah agak crowded gitu, Pak. Jadi dengan Lombok yang potensi daratannya masih luas dan belum ada banyak bangunan yang terjadi, sepertinya Lombok akan menjadi sebuah destinasi baru, terutama untuk kalangan middle up. Ya, terutama bisa menyaingi Phuket karena di Bisa. Lombok banyak pulau kecil. Ya, Sedangkan Bali kan boleh katakan tidak ada pulau, hanya Nusa Penida. benar. Nah, untuk itu makanya kita mencoba kapal ini untuk kita mempelajari bagaimana algoritma perkapalan di Indonesia, terutama masalah-masalah yang ada di Lombok. Ya. Karena selama ini kita lupakan bahwa Lombok merupakan potensi yang bisa mengalahkan Phuket nantinya. Benar. Bagaimana pendapat Anda? Saya sangat setuju. Dan udah kemana saja air ini? Nah, jadi saya mau jawab sangat setuju dengan apa yang menjadi idenya Pak Made sebagai senior juga di bidang usaha. Beliau sangat luar biasa, salah satu idola saya lah sebagai pengusaha muda. Memang vision beliau tuh saya setuju dengan arah yang beliau sampaikan bahwa Nah, ini kapten mau lewat dulu. ini kapten mau lewat dulu. Kapten lewat, boleh. Ini potensi Lombok itu saya rasa sangat luar biasa di kedepannya. Jadi saya berharap warga Lombok juga menyambut potensi ini dengan baik. Jadi juga Bali itu juga agak penuh di sana aja perwisata bisa di share lah. Nah, terus untuk air kita sudah sangat siap karena sekarang kita sudah ada kerjasama dengan mitra di luar negeri juga, seperti di Rusia sendiri ada. Di Bali kita fokus di villa-villa luxury villa untuk promosi, dan mereka masih
jadi konsumen setia kita sampai sekarang dari Nah, Vietnam. sekarang ini udah masuk ke hotel mana aja di Bali? Kalau di hotel belum masuk karena kita masih fokus di villa-villa private milik warga. Jadi ada warga negara asing dan warga negara lokal juga. Apa kelebihan apa namanya air hidrogen ini, apa kelebihannya dibandingkan dengan yang lain? Baik. Jadi pada dasarnya begini. Tubuh manusia itu kan 80% itu terdiri dari air. Jadi manusia itu memerlukan air untuk bisa proses metabolisme dalam tubuhnya. Nah, hidrogen ini, kandungan hidrogen ini akan membuat metabolisme manusia itu, sel-sel itu lebih cepat untuk bergenerasi. Jadi sel-sel yang kurang baik akan diganti oleh sel-sel baru. Itulah kelebihan dari hidrogen. Jadi ini juga bisa untuk kayak perawatan kulit lah gitu Pak. Jadi bisa untuk meregenerasi sel-sel yang sudah kurang baik agar lebih cepat berkembang. Oh, itu kelebihannya. Itu kelebihannya. Dan juga ada salah satu juga yang kita kelebihan kita ada structure water. Jadi air ini ada structure-nya. Karena menurut seorang ahli laboratorium, terutama di darah, air yang ada structure-nya itu lebih gampang diserap oleh tubuh. Gitu. Jadi biasanya kalau air mineral, air biasa, strukturnya kurang baik, apalagi kalau kena sinar matahari itu tidak akan diserap maksimal oleh tubuh. Makanya kemasannya kita ini kita tutup supaya tidak ada matahari yang merusak struktur dari air itu. Jadi di dalam tubuh itu ada sebuah sel di mana itu seperti energi. Nah, energi ini perlu air untuk bahan bakarnya. Jadi air structure ini akan memberikan energi untuk sel itu agar dia lebih efektif lagi dalam antioksidan lah. Ya. Terus bagaimana cara memasukkan hidrogen ke air yang disuling itu? Nah, itu makanya kita punya teknisi yang beliau memang ahli dalam ilmu atom. Teknisi dari mana teknisinya? Teknisinya dari Rusia, Pak. Jadi dia sertifikat memang menguasai bidang itu. Mereka punya teknik tertentu di mana hidrogen itu bisa diinfuse ke dalam air, dimix ke dalam air. Nah, kemudian ini sumber airnya dari mana? Nah, sumber air kita tuh pada dasarnya Dari teknologi tanah, apa dari air laut, apa dari mana? ya, jadi sumber air kita tuh dari air tanah dan sumber air di salah satu daerah di Bali, di daerah Bangli, Kabupaten Bangli. Nah, jadi air ini dengan teknologi kita bisa gunakan segala jenis air tanah ya, air fresh water atau air tawar. Kalau destilasi dari air laut kita belum maksimal, bisa tapi kurang maksimal kualitasnya. Nah, sekarang kalau air mineral yang lain di pasaran tuh mengandung hidrogen apa enggak? Nah, Pak, itu murni air mineral, jadi ada Artinya ada H2O. Ya. Mengandung Itu unsur air aja. Unsur air. Jadi kan unsur air H2O, punya kita produk kita ini H2O H2. Jadi ada tambahan H2-nya. H2O H2. H2. Ya. H2-nya itu Hidrogen. Ya. Nah, kenapa Anda kok bisa mendapatkan partner dari Rusia? Gimana? Coba ceritakan dari awal. Ini menarik sih. Ini suatu yang menarik karena saya sama sekali nggak ada ekspektasi akan bertemu dengan mereka. Jadi pada awalnya saya hanya membantu salah satu teman mereka lagi ada masalah. Jadi saya bantu mereka sampai selesai dan mereka sangat senang saat saya bantu. Akhirnya mereka bilang sebagai bentuk terima kasih mau nggak jadi partner bisnisnya mereka. Saya bilang saya mau berbisnis tapi harus komitmen. Saya akan memberikan yang terbaik ke perusahaan, tapi perusahaan juga harus ada feedback juga. Gitu. Nah, akhirnya mereka presentasi, mereka nawarin seperti ini loh pekerjaannya kita bisa jadi tim yang kuat. Oke, akhirnya saya lihat skill saya memang bisa di sana. Skill saya lebih ke kayak kita melakukan sebuah presentasi, terus kita ada koneksi relasi itu. Saya kelebihan di Indonesia kan relasi, jadi ada teman-teman lah yang support juga. Nah, jadi dari sana kita berkomitmen untuk bersama untuk sekolahnya terakhir di mana? Saya sih jujur
tamatan SMA, tapi saya sempat college di Singapura. College apa? Ambil apa di Singapura? Waktu itu nyari kayak short course untuk business management gitu. Oke. Itu selama kurang lebih 4 bulanan lah. Saya dengar katanya Anda sekarang sebagai agen Starlink untuk Iya, Bali ya? benar. Nah, bagaimana Anda mempelajari Starlink ini? Apakah Starlink ini memang bagus apa enggak? Ya, nah ini menarik Pak. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, waktu ini sekitar 2 minggu lalu di World Water Forum, Elon Musk, founder dari Tesla Company dan SpaceX, itu ngeluarin produk baru namanya Starlink. Starlink ini adalah sebuah teknologi di mana kita bisa mengakses internet dimanapun, mau di tengah hutan, mau di tengah laut, dimanapun itu. Nah, nanti gini aja. Ya, Kita tadi kan udah bahas mengenai air. siap. Dia juga sebagai agent Starlink di Bali. Siap. Nanti khusus kita akan menanyakan mengenai Starlink. Siap. Perjalanan kita kan ini 3 jam nih. Ya, Menanyakan mengenai Starlink bagaimana, kenapa bisa dapat dan lain-lain. ya. Ya untuk itu kita pembicaraan mengenai air hidrogen ini kita tutup dulu. Siap. Sekali lagi namanya sebutkan biar orang pemirsa tahu. Nama lengkap saya Ida Bagus Nyoman Devina Yesa. Wih, panjang ya. Panggil aja Bagus Yesa. Itu yang Bagus Yesa lah. Ya sebagai entrepreneur baru mulai bukan? Ya, baru belajar. Dia mendapatkan partner dari Rusia, kemudian sekarang dia sebagai agen Starlink dari Elon Musk. Ya. Untuk itu kita sudahi dulu pembicaraan ini. Khusus untuk Starlink saya akan menanyakan di lain waktu. Siap. Dan semoga Mr. Puisi Live dapat menyajikan hal-hal yang berguna bagi masyarakat Banjar. Siap. Untuk itu jangan lupa like, share, dan subscribe ya para pemirsa. Dadah.